3, 2, 1. Welcome home. Shalom teman-teman, di sini saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman seputar Rokris SMA Negeri 1 Cikande. Yang pertama, jangan lupa ikuti ibadah Rokris setiap 2 minggu sekali, karena akan ada kuis yang harus dijawab di akhir ibadah. Dan ikuti ibadah sungguh-sungguh, tidak main-main. Ketika bernyanyi dan berdoa, harap semua mengikuti. Yang kedua, tugas-tugas harap dikerjakan. Yang ketiga, jangan lupa ikuti materi PAK dan budi pekerti yang akan diumumkan di grup. Yang keempat, gemar terus berjalan setiap hari dan dilaporkan tiap akhir bulan. Yang kelima, jika ada masukan, silahkan sampaikan ke pengurus atau di grup. Yang keenam, uang kas sebesar Rp5.000 tiap bulan, yang tujuannya untuk kunjungan yang sakit, berduka, dan yang lainnya. Sekian pengumuman seputar Rokris SMA Negeri 1 Cikande. Terima kasih. Shalom teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Kami berharap kalian tetap semangat dan mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Sekarang kita akan satu pujian. Mari bersyukur. Kau perbuat di dalam hidupku, rencana indahmu terjadi di hidupku.
rumah masing-masing Tuhan, tapi tetap Roh Kudus-Mu tercurah Tuhan atas setiap kami Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus untuk setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk Asri juga Tuhan Yesus yang ingin menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu Tuhan, agar kami mendengarkan, duduk diam dengan baik Tuhan Yesus. Kami dapat mencerna firman-Mu dan melakukan kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang beracara Tuhan Yesus di pertama, awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kita bangkit berdiri yuk teman-teman. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan segala jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, Dia letak alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan, dengan segenap hati, Raja keagungan. Nama-Mu dipuji, hormat, keagungan, dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Kita mau berdoa untuk terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiap kami ingin berfirman Tuhan Yesus untuk kasih Tuhan Yesus, Kau yang berkati Tuhan Yesus, setiap apapun yang dia ucapkan Tuhan Yesus, semua itu atas karena Tuhan Yesus. Semua yang difirmankan itu semua firman dari Tuhan Yesus. Kau juga berkati Tuhan Yesus agar kami duduk diam dengan
kami yang masih bermain-main Tuhan Yesus. Engkau yang masuk ke dalam hati kami, Engkau yang pulihkan setiap kami Tuhan Yesus. Engkau yang masuk Roh Kudus di setiap rumah-rumah yang kami ada Tuhan Yesus saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, amin. Shalom anak-anak muda semantik yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan kalian meski masih dalam masa pandemik, tapi tetap bersuka cita karena kita percaya bahwa Tuhan yang setia akan senantiasa memberikan kita kemenangan, lepas kemenangan untuk melalui hari-hari sulit di dalam kehidupan kita. Memang saat ini adalah masa-masa sulit bagi kita, tapi iman kita tidak boleh menjadi lemah, kita tidak boleh menjadi gentar menghadapi situasi seperti ini, tapi sebaliknya kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, kali ini kita akan belajar dari satu profil Nabi Tuhan yang sangat luar biasa dipakai Tuhan melayani, dipersiapkan sejak masa kecilnya, dewasa di dalam bait Allah, dan kemudian dipakai Allah sehingga masa tuanya sampai dia dipanggil Tuhan melayani Tuhan seumur hidupnya. Siapa dia? Dia adalah Samuel. Samuel dari usia 3 tahun sudah dibawa ibunya. Setelah dia disapi, dibawa ibunya ke tabernakel. Tabernakel adalah tempat
beribadah, tempat di mana para imam dan juga anak-anaknya dan para pelayan-pelayan Tuhan berada di sana untuk melayani Tuhan. Nah, sejak saat itu Samuel dibawa ke sana oleh orang tuanya, dipersiapkan sedemikian rupa untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, apa kira-kira teladan yang dapat kita pelajari dari seorang nabi Tuhan yaitu Samuel? Yang pertama, tetap bersih walau dikelilingi kebejatan. Nah, mari kita lihat 1 Samuel pasal yang kedua ayat 11 dan 12. Ayat 12 kita perhatikan, di situ ada frasa tertulis pria yang tidak berguna. Frasa ini atau julukan ini ditujukan kepada Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas adalah anak-anak dari Imam Eli yang juga membantu Imam Eli di dalam tugas keimamannya. Nah, apa yang mereka lakukan sehingga mereka mendapat julukan yang sangat-sangat tidak terpuji seperti ini? Mereka biasanya kalau orang-orang datang mempersembahkan korban penebus salah, ada kambing domba, kemudian mereka dengan seenaknya, Hofni dan Pinehas seenaknya mengambil apa yang menjadi bagian Tuhan, apa yang bukan menjadi bagiannya, untuk diambil sesuka hatinya. Nah, ini sebuah kesalahan, keberdosaan di hadapan Tuhan, melanggar kekudusan Tuhan. Lalu dosa apa lagi yang lain yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas? Yaitu dia mengambil perempuan-perempuan yang ada di bait suci untuk disetubuhi. Jelas ini adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji di mata Tuhan. Nah, Samuel sejak masa kecilnya melihat perbuatan anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Selama dari kecil hingga dia jadi seorang pemuda, dia sering kali melihat hal-hal yang demikian. Nah, tapi apa yang terjadi dengan Samuel? Samuel tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Mungkin kalau kita saat ini bisa berpikir sama seperti Samuel saat itu, juga bisa berargumen bahwa saya kan orang biasa, mereka adalah anak-anak imam, bahkan penerus imam karena mereka keturunan Imam Harun. Mereka aja bisa jatuh ke dalam dosa, saya pun bisa melakukan hal yang sama. Nah, kita juga seringkali berargumen demikian. Pendeta aja begitu, hamba Tuhan saja begitu, para majelis, penatua juga begitu, kakak rohani begitu, kakak pembina begitu. Saya juga bisa dong melakukan hal yang demikian. Iya kan? Saya kan manusia biasa, bisa jatuh dalam dosa. Benarkah demikian? Samuel juga orang biasa. Nah, Samuel orang biasa, tapi tidak ada di dalam bagian Alkitab yang menuliskan bahwa Samuel jatuh ke dalam dosa seperti Hofni dan Pinehas. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa Samuel tidak ikut arus dunia saat itu. Apa yang ada di sekitarnya, kebejatan yang ada di sekitarnya, bukanlah alasan bagi Samuel untuk jatuh juga ke dalam dosa pada waktu itu. Luar biasa. Lalu, keteladanan kedua yang dapat kita teladani dari Samuel, yaitu dia mendengarkan Tuhan. Dia taat mendengarkan firman Tuhan. Ayat 19 dan ayat 20. Waktu Tuhan memanggil Samuel sebanyak 3 kali, dia berlari tanpa menggunakan kasut, tanpa menggunakan sendal atau sepatu kepada Imam Eli, semata-mata karena dia ingin mengetahui apa yang Imam Eli butuhkan saat itu dari dia. Nah, padahal setiap harinya dia melihat bahwa anak-anak Imam Eli berlaku jahat di mata Tuhan, dan bahkan Imam Eli tidak menegurnya, tidak menegurnya dengan keras, tidak memberikan suatu tindakan keras bagi Hofni dan Pinehas. Tapi mari kita lihat betapa taatnya seorang Samuel sebagai anak rohani kepada mentornya atau orang tua rohaninya. Dia sangat taat, dia mengabdi, dia seorang abdi yang luar biasa bagi Imam Eli. Demikian juga di hadapan Tuhan. Waktu itu Tuhan memberitakan firman-Nya, memberitakan penghukuman bagi Eli, Imam Eli dan keluarganya. Memang saat itu Samuel takut. Nah, Samuel takut, tetapi Imam Eli katakan, kalau Tuhan memanggil engkau lagi ketiga kalinya, katakanlah, ini aku Tuhan, berfirmanlah. Nah, waktu penghukuman disampaikan, sebenarnya Samuel juga gentar, tapi oleh dorongan Eli,
Imam Eli katakan, katakanlah apa yang sebenarnya ingin engkau sampaikan dari Tuhan. Jangan ada yang tersembunyi. Sehingga dalam ketakutannya sekalipun Samuel berani karena imannya di hadapan Tuhan. Dia berani menyampaikan berita penghukuman bagi Imam Eli dan juga keluarganya. Teman-teman yang sama-sama dikasih oleh Tuhan Yesus, kita belajar bukan dari kisah Samuel bahwa Samuel adalah seorang pribadi yang luar biasa. Dia tetap bersih walaupun dikelilingi kebejatan. Lalu yang kedua, ia mendengarkan, dia taat mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ada di sekitar kita. Alkitab itu adalah suara Tuhan yang sudah sempurna, yang ada, yang diberikan bagi kita hari ini. Kalau kita rajin membaca firman Tuhan, maka kita akan mendengarkan suara Tuhan bagi kita. Dan kalau kita mendengarkan suara Tuhan, mari respon. Apa yang menjadi respon kita? Ketika firman Tuhan katakan, taat sama orang tua, maka saat itu juga engkau harus menjadi pribadi yang taat. Itulah wujud respon kamu, ketaatan kamu terhadap suara Tuhan yang barusan kamu baca dan renungkan, yang barusan kamu dengarkan dari Alkitab yang menyatakan kepadamu. Ketika ada firman Tuhan, ampunilah seorang yang akan yang lain. Atau doa Bapa kami di situ mengajarkan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka bukalah hati seluas-luasnya pengampunan bagi siapa saja yang menyakiti hatimu. Kalau masih katakan, sudah saya maafin Kak, tetapi masih bersisa, wah, itu berarti kamu belum mengampuni. Tuhan Yesus sudah mengampuni kita tanpa mengingat-ingat kesalahan kita. Oleh karena itu kita pencipta, kita adalah seorang yang mau taat di hadapan Tuhan. Lakukanlah tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ampunilah, ya. Nah, jangan hal-hal seperti ini membuat dipakai iblis menjadi celah untuk merusak persekutuan kita. Ayo teman-teman yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengencourage kalian semuanya selaku pembina kalian, mari sama-sama kita bertumbuh di dalam iman, mempersiapkan diri kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan di mana saja engkau saat ini sebagai seorang pelajar, maka lakukanlah tugas dan tanggung jawabmu sebagai seorang pelajar. Ketika engkau sebagai seorang pelajar, maka engkau harus melayani. Caranya bagaimana? Ketika ada tugas, engkau harus mengerjakannya. Itulah wujud pelayananmu di hadapan Tuhan lewat sekolah, karena engkau adalah seorang anak sekolah. Dan pujilah Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang mempunyai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita berdoa menutup bagian firman Tuhan yang barusan kita dengarkan bersama-sama. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan yang baru bagi kami Tuhan. Kami masih bisa bersekutu melalui via online ini Tuhan, dengan teman-teman rohani kami di dalam Roh Kris Mancik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kris Mancik ini kami percaya bukan sebuah kebetulan, tapi kami percaya Engkau rencanakan ini bagi kami Tuhan, untuk bertumbuh bersama teman-teman kami menuju panggilan Engkau Tuhan. Tuhan, saat ini aku berdoa terkhusus untuk bangsa negara kami Indonesia yang membutuhkan kasih Engkau Tuhan. Kami percaya kasih-Mu sudah meluas lebar Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Dengan kasih-Mu yang sempurna terjadi mukjizat Tuhan dari atas Indonesia. Tuhan, aku berdoa untuk kepala negara yang mengeluarkan segala peraturan Tuhan. Aku percaya Bapa berkat berkelimpahan turun atas dia. Kau beri pikiran yang itu pikiran dari Engkau Tuhan. Kami percaya dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dia dapat berpikir dengan pengertian dan hikmat dari Engkau Tuhan. Engkau beri kekuatan Tuhan atas dia Tuhan dalam melakukan pekerjaannya Tuhan. Untuk rekan-rekannya, pemerintah, segala peraturan apa yang mereka keluarkan itu adalah peraturan dari Engkau Tuhan. Aku percaya Bapa, apa yang mereka perbuat itu berhasil Tuhan. Tuhan, saat ini aku berdoa untuk tenaga medis, peran utama dalam kondisi ini Tuhan. Aku percaya berkat berkelimpahan, kekuatan finansial Engkau beri Tuhan, Engkau kirimkan Roh Kudus Tuhan untuk mereka Tuhan. Aku percaya dengan Roh Kudus-Mu Tuhan dapat menghibur bagi mereka Tuhan. Aku percaya dengan apa yang mereka lakukan itu berhasil. Apa yang mereka lakukan itu adalah dari Engkau Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk mereka semuanya Tuhan yang terlibat dalam
kesembuhan COVID-19 ini Tuhan. Biarlah roh ketaatan turun atas mereka Tuhan. Biarlah dengan apa yang mereka pekerjakan Tuhan, mereka sadar mereka itu tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tapi apa yang mereka perlukan itu adalah kekuatan dari Engkau Tuhan. Ajar mereka untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, saat ini aku berdoa untuk Indonesia, terjadinya PHK Tuhan, banyak terputusnya lapang kerja Tuhan. Tuhan, saat ini aku berdoa untuk mereka Tuhan. Aku berdoa untuk Engkau beri kesabaran Tuhan. Dengan kesabaran Tuhan mereka dapat membuat suatu kreativitas yang baru Tuhan. Apa yang mereka perbuat itu berhasil. Dan itulah dari Engkau Tuhan. Apa yang mereka lakukan itu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Biar kreativitas turun atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, saat ini aku juga berdoa terkhusus untuk lingkungan sekolah. Engkau berkati gedung sekolah Tuhan, jauhkan dari roh-roh atas udara yang berkuasa dalam kejahatan. Kupatahkan di dalam nama Yesus Kristus. Aku juga berdoa Bapa untuk pribadi yang hadir di sini, jauhkan mereka dari roh kemalasan saat menuntut ilmu Bapa, dan beri roh kudus-Mu yang memimpin setiap apa yang kita perbuat. Aku juga berdoa terkhusus untuk guru-guru yang mengajar. Engkau berkati mereka Tuhan, pengertian yang lebih saat mengajar. Terkhusus Tuhan untuk teman-teman rohani ini Tuhan, Engkau beri api yang baru selalu Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan, Amin.